Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Kang Rohim dan teman-teman semua, pada hari ini kita mulai mengkaji, belajar tentang pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, begitu juga bangsa dan negara. Ini sangat luas arti Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan acara kita, marilah kita berdoa, bacakan surat Yasin, istighfar, ya, salawatan dan Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita baca adalah untuk diri kita dan untuk perusahaan, dan begitu juga kita doakanlah kedua orang tua kita, ibu dan bapak, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Mari kita buka dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajma'in. Sya'ul ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua khusus awliya fi hadal kuliah pinjangan Syekh Walidin wa usulihim wa furim wa ahli silsilatim khususan bapak ibu kita, nenek kakek kita yang sudah mendahului di alam kubur, semoga diterangi kuburnya, diterima segala ibadah amalnya, semoga ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang masih ada di dunia diberikan hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Amin. Dan juga bisa bekerja dengan baik. Amin. Dengan ikhlas, dengan ridho. Amin. Semoga apa yang kita capai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah keluarga semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang sedang belajar anak-anak kita, adik kita, ponakan kita semoga diberi kecerdasan, amin, ketangkasan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya estafet generasi untuk memegang kepemimpinan ini menjadi orang-orang yang amanah. Amin. Orang yang belum dipanggil haji insyaallah umroh dan sebagainya. Amin. Semoga bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, khususnya IMA. Ya, PT IMA. PT IMA Inti Teknindo Mega Abadi. IMA Inti Teknindo Mega Abadi. Kita perjuangkan bersama, kita doakan bersama, semoga semakin jalan lancar. Amin. Dan berkah semua dari mulai atas sampai bawah merasakan keberkahannya. Amin. Insyaallah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثلاث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم
قالوا الله معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم أتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني الرحمن غفور لا تغفر إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال لا يدخلون بما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا ساعة واحدة بينهم يا سيدنا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية نقرة الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق وأزواج كلها مما تنبت أرضها من أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الأرض نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منزلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في جنة على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر نجد في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يقول على الكافرين أولم يروا أنه خلقوا من بعد أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم تر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي وبكل خلق عليم الذي جعل الجسد فإذا أنتم تحدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai membaca Yasin, doanya insya Allah nanti tutup bareng-bareng dengan hamdalah. Mari kita kembali lagi membuka surat-surat pendek ya, Ya. untuk tahsin baca Al-Quran. Yang nerusin yang mana nih? Yang Kemarin lanjutin aja. lanjutin ya. Coba satu sini Pak. Patah. Udah kan? Teorinya biasa pendek, sedang, panjang. Pendek itu satu harokat. Teorinya pendek itu satu harokat. Contoh, harokat itu fathah, dhamma, kasroh, pathatain, kasrotain, dhammatain, sukun, tasdid, ada mat seperti alif kecil, ya, dua harokat. Pernah ya? Iya. Misalkan innahu itu kan ada yang haknya domahnya itu dibalik, itu mat dua harokat juga itu, domah yang dibalik, atau alif yang kecil di bawahnya hak. Misalkan mirrobihi gitu kan, mirrobihi haknya itu kan kasroh. Kasroh kan ada yang kayak alis ya, seleret doang gitu kan. Tapi itu kayak alif kecil, itu mat juga. Itu dua harokat. Nah, harokat itu gunanya apa? Untuk bisa dibaca a i u harokat. Kalau huruf hijaya kan jelas isinya 20, huruf hijaya 28. Bisanya bunyi bismillah karena ada harokatnya. Disambung menjadi kalimah ya. Maka di situ nanti ada juga bahasan tentang kalimah, dua kalimah. Kalimah, kalau kalimah itu kumpulannya huruf hijayah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah satu kalimah. Bismillah. Bisanya bis karena ada harokat kasroh, ada harokat ada harokat sukun. Bismillah. Lah itu harokat. Intinya harokat itu tugasnya untuk menghidupkan huruf harokat. Kalau orang itu baju ya untuk menutupi ya kekurangan. Kalau huruf hijayah doang masih kurang, masih cacat. Orang kalau nggak pakai baju juga masih kurang. Kok mati baju? Diangkat aja baju. Penting kali ya sih. Nggak ada nih ya. Ini lanjut. Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara. Kembali lagi. Iqra'ul Qur'an, hadisnya Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, akan datang. Quran itu akan datang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, akan menjadikan pertolongan, menolong kita. Li ashabi, kepada orang yang baca, temannya. Kita berteman dengan Al-Qur'an selalu.
Jangan sampai kita kosong ngalamun. Jangan sampai kita dibawa oleh aluran-aluran yang iramanya ngalamun, jangan. Kalau kita sedang ngalamun, obatnya tetap langsung wudhu, baca Al-Quran. Itu kunci yang sukses menghilangi depresi. Akhir-akhir ini banyak orang yang banyak depresi. Kalau depresi kehilangan pangkat, kehilangan mobil dan sebagainya ada. Yang paling mematikan ke depresi masalah akal, hati yang sakit. Ini, monggo masuk. Mepet, perempuan mepet, sini. Dia masuk TV, di TV. Alhamdulillah ya. Ini wajah-wajah yang baru datang nih. Alhamdulillah. Ini sini Mas. Di sini Mas. Ustazah Tuyul. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Senyum Pak, ini Pak. Senyum deh, senyum. Ini belum nih Pak. Ya, ini senyum. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Lanjut. Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadikan obat. Jadi jangan sampai kita kebanyakan obat kimia sehingga ginjal kita kena masalah gara-gara kebanyakan obat kimia masalahnya. Jadi yang kita jadikan pertama kali patokan supaya makin tenang kita ini, Allah sendiri yang berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, aku turun Al-Qur'an ma huwa syifa, untuk dijadikan obat, warahmah dan rahmat. Tapi buat siapa? Lil muminin, tentunya untuk orang-orang yang beriman atau yang mukmin. Nah, ini. Jadi kunci orang itu supaya dia tidak gampang kena depresi, sering-seringlah membaca Al-Quran. Pernah tahun depan kemarin minggu saya mengatakan, kenapa ikan yang di laut itu begitu digoreng kok dia tidak asin padahal lingkungannya asin. Alasan pertama kali yang saya sampaikan adalah karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati. Ikan kalau sudah mati itu tergantung yang masak. Mau diasemin dia jadi asem. Mau dibikin pahit ya pahit, ya kan, tergantung yang masak. Kenapa? Ikannya mati. Kalau hidup, insya Allah nggak gampang terkontaminasi dengan lingkungannya, walaupun lingkungannya asin karena jiwanya hidup. Banyak isinya daripada kandungan Al-Quran, sudah sering ngaji. Oh ini halal, ini haram. Sekalipun di sampingnya nih ada duit ya, dari sedang bagi-bagi hasil, maaf tanda kutip, dia habis nggak ngerampok misalkan ya, terus bagi-bagi dan kita mau dibagi dan kita ngerti ilmu nih, kamu mau nggak ini, aku tadi habis kerja malam ini nih, dapat nih satu orang udah bagian 10 juta nih, ente karena nonton doang nih, aku kasih 2 juta, nonton doang hitung nih, pasti lagi hitung berbagi 2 juta. Ada aku kasih nih. Tapi doakan gue ya, besok selamat lagi ya. Kerjamu apa? Ngerampok. Waduh. Mikir ya. Mikir. Repot. Naudzubillah min. Lebih baik banyak tapi berkah daripada sedikit enggak berkah. Itu doanya begitu. Lebih baik banyak tapi berkah daripada sedikit enggak berkah. Doanya begitu. Wah ya Allah, kasih duit yang banyak tapi berkah. Daripada sedikit yang enggak berkah. Tapi bicara rezeki tidak mutlak kepada duit. Rezeki, senyum rezeki, punya saudara sehat semuanya rezeki, punya emak sehat rezeki, punya teman baik rezeki. Alhamdulillah. Punya teman nyebelin, waduh, ini mah payah ya. Payah, cobaan, ujian. Punya teman minta melulu, nggak ganti berbagi, ujian. Nah. Ya, kita doakan bersama. Setelah adanya pengajian ini, ternyata orang itu saling asah saling musyawarah, saling mengasihi, saling asih mengasihi terus. Asuh itu saling bertanggung jawab, saling saling ngomong, saling menasihati maksudnya. Iya. Bahasanya itu orang butuh kok
butuh kenapa? Butuh manja, dimanja juga, jangan manja mulu. Kita memanjakan juga harus bisa ya. Masukkan memanjakan, oh dia sedang bercerita asik, dia dengarkan. Jangan ceritamu apa bang, tukang jamu kamu. Ya lagi cerita aja dibantah, dipatahin ya kan. Ya dengerin dulu ya kan, dengerin dulu. Sama dengan anak sampean habis dari mall ada PRJ apa? Bukan Raya, promosi mana Jakarta tuh. Iya. Sampean beli baju, ngomong sama Mas. Bahkan itu nggak bajuku. Berapa harganya? Alhamdulillah 500.000 dapat 3 no. Wah murahan lo, jelek lagi. Ini nggak nyenengin kan teman-teman ya? Itu malah makin mata hati ya kan? Wah masya Allah pantas dengan kulitmu, masya Allah ganteng lagi. Pahala lo. Ini belajar, cewek-cewek belajar kalau suaminya udah terlanjur beli baju dari kantor. Betulan nih teman saya di kantor jualan baju kagak enak nih Bu. Saya beli. Coba saya pakai gimana? Masya Allah mas, tambah ganteng suamiku. Alhamdulillah. Sudah walaupun setengahnya itu memang kurang pas, tapi membahagiakan. Basyiru alal mu'minina shodaqatun, menyenangkan kepada seorang mukmin, ya kan? Apalagi sama suami, apalagi sama istri. Istri sebaliknya ngomong, Pak, aku tadi ada saudara saya satu jamaah jualan. Memang dia anak yatim, yatimnya 3. Saya kok kagak enak, tapi alhamdulillah nih saya beli ini kayaknya sih harganya nih murah Pak. Coba Pak dipakai, masya Allah. Tambah jelek, udah tambah jelek loh lah. Udah jelek tambah jelek. Ini namanya nggak nyenengin Pak ya? Iya, ini nggak bisa melihat posisinya, masya Allah. Nah, ternyata orang itu perlu saling dimanjakan. Itu semuanya manusia seperti itu. Sering memanjakan dan sering dimanjakan. Termasuk suami datang, sapa pakai air putih. Alhamdulillah ya ngasih air putih. Salaman cium tangannya ya. Alhamdulillah. Bener kan, pernah dengar nggak? Seorang laki-laki yang pulang dari kerja dikasih air putih dan dicium tangannya sama dengan kita nyium hajar aswad. Pahala tuh. Nah, seorang perempuan yang menyuci bajunya suami yang sergap kerja kantor, niatkan tuh ibadah menyuci baju suami sama dengan ibadah 70 rakaat sholat sunnah ya, masya Allah. Jadi nanti kalau punya suami pulang kantor nih setelah jam tangan, Pak copot celananya Pak, copot Bayarin bayar. Kenapa Bu? Kata Kang Rohim, ya toh, orang mencuci bajunya suami, celananya apalagi yang habis kantor Pak, itu sama dengan 70 sholat rakaat. Makanya saya buru-buru pengen dapat pahala 70 rakaat, copot celananya Pak, copot. Waduh, alhamdulillah. Sebetulnya untuk mencari surga itu detik ini ditentukan. Tidak usah menunggu mati. Tidak usah. Karena tidak usah menunggu mati namanya wujud. Wujud itu nampak nyata, perbuatan yang nyata. Bener nggak? Perbuatan yang nyata. Kemudian kita melihat Allah. Melihat Allah loh. Melihat Allah itu maksudnya ya wujud itu. Sekali lagi, tidak akan sama memang kehidupan la yastawil a'ma wal basir. Di dalam surat Az-Zumar juga diterangkan itu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yadzakaru ulul albab. Jadi maksudnya apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang-orang yang mengetahui itu yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Orang yang cerdas, yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran setelah diadakan seperti ini, dia seperti gelas kosong, kemudian menganggap orang yang menyampaikan ini akan masuk ke dalam gelas. Tapi kalau kita menganggap gelasnya sudah penuh ya susah masuknya Pak ya. Iya. Jadi semua orang itu diharuskan kalau sedang mendengarkan pelajaran itu, katakanlah kita ini seperti gelas Kosong. sekalipun kita punya banyak, tapi hari ini detik ini karena ada yang memberikan isi daripada ceramah atau ada narasumber yang diundang, kita menganggap diri kita ini gelasnya sedang dikosongkan. Walaupun punya gelas sudah ada berisi kan, kita anggap diri kita kosong,
tanda kosong ini artinya siap untuk ditambahi ilmu. Siapapun, karena ada orang yang ada ilmu tentang alam, ada ilmu tentang kimia, ilmu tentang kesehatan dan sebagainya. Kan semuanya orang dibagi oleh Allah beberapa ilmu yang berbeda-beda. Dan pada tujuannya untuk saling melengkapi. Itu pasti tidak akan mungkin orang akan menguasai semua, tidak akan mungkin, itu udah Allah kok. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kaya semua, siapa yang mau kerja? Sodako semua hari ini. Ini yang terima siapa? Sudah dari guru semua hari ini. Yang murid siapa yang murid? Itu sudah diatur, itu sudah sunnah tua dan sunnah Rasul. Begitu, maka putaran itu yang dikatakan adalah mata rantai. Yang pernah saya sampaikan, dunia ini ada 4 mata rantai. Yang awal pertama kali adalah ilmunya alim ulama. Kenapa orang harus mendengarkan ilmunya alim ulama? Karena itu al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan daripada Nabi yang sudah tidak ada ini mewariskan ilmunya kepada alim ulama. Dan alim ulama menyampaikan kalimat-kalimat di seantero bumi Allah ini. Karena apa? Kalau alim ulama tidak menyampaikan kalimahnya, maka bumi ini akan mati, akan kering. Alam ini akan kering. Kok bisa apa hubungannya? Nah, iyalah. Itu manusia itu dibikin dari beberapa 4 unsur, termasuk angin, api, air, tanah. Tanah ini bagian daripada manusia juga. Jadinya kesempurnaan manusia tersebut. Maka kalau alim ulama tidak menyampaikan kalimat Allah ini, maka tanah itu juga akan gersang. Hujan pun juga akan tidak mau turun nih kalau kalimat sudah tidak maka timbullah malapetaka. Alim ulama semuanya berduyun-duyun bisnis, semua yang ngajarin anak nggak boleh. Bahkan diwajibkan satu desa ini, kalau nggak ada yang hafal Quran ini, dosa semua. Karena fardhu kifayah itu seperti mayit, Pak. Mayit itu kalau ada orang meninggal, satu kampung ini udah ada yang nyolatin satu aja, semua nggak kena Tapi kalau nggak ada yang nyolatin nih satu desa nih semuanya dosa. Jadi kita mencetak orang yang alim itu wajib minimal satu kelurahan itu ada 1 orang. Yang hafal juga harus ada, yang alim juga harus ada. Karena wajibnya orang untuk menyampaikan kalimat Allah ini saking diwajibkannya itu, walaupun secara individu, secara pribadi, manusia itu wajib mencari ilmu. Dasarnya apa? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ada nyanyiannya nggak kemarin tuh? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Pernah nggak dinyanyiin dulu? Pernah nggak ditulisin? Pernah. Ada? Benar. Kita wajib bersyukur bisa menuntut ilmu karena berkewajiban untuk mencari ilmu. Tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu walau usia kita sudah terlanjur tua, agar bisa mengerti hidup di dunia ini lalu mendapat gelar berkah dari ilahi. Refnya ada. Tolabul ilmi faridotun ala. Dulu udah di fotokopi Bapak Haji Leo suruh fotokopi dulu. Jangan lupa ya. Enggak sering disinggal, jangan lupa ya. Ini rapnya nih, karangan saya tuh. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mulai kapan? Dari mulai di kandungan ibu sampai ke liang lahat. Itu hadis Rasulullah itu. Berarti tadi hubungannya apa? Setiap individu loh, itu wajib itu. Setiap individu yang akalnya sehat, ya toh, mau kerja di mana saja, apalagi di perusahaan ini menyediakan pengajian. Wah, nikmat itu ya. Pulang kerja, apakah masih wajib mencari ilmu? Wajib, nggak ada urusannya ya. Sampai kapan? Sampai mau dibubur dia yang lihat. Itu wajib mencari ilmu. Ini namanya fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Fardhu ain adalah setiap individu wajib mencari ilmu. Apa itu fardhu kifayah? Fardhu kifayah itu seperti mayat.
kalau ada mayat satu kelurahan tidak menyolatin semua berdosa. Tapi kalau ada yang salah satu desa bisa menyolati, yang lain ikut tidak dosa. Udah gugur kewajibannya. Berarti fardu kifayah. Nah, terus kalau mengaji fardu ain. Setiap mukallaf, setiap orang wajib mencari ilmu ya. Seperti kita sedang sholat yang sudah dewasa, wajib nggak sudah dewasa? Balik. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Berapa rakaat? 17 Agustus ya. Makanya tuh Bung Hatta dan Bung Karno itu menamakan 17 Agustus 17 rakaat aslinya. Ya filosofinya 17 Agustus 17 rakaat. 45 ya, 45 bulunya itu kanan kiri ya, 45 itu ya merdeka tahun 1945. 17 Agustus 17 rakaat. Itu. Makanya alhamdulillah Garuda Pancasila itu sudah disahkan pada 17 Agustus itu karena mengambil 17 rakaatnya itu. Nah, itu bukan versi, itu memang Bung Hatta, Bung Karno itu sepakat. Supaya ingat setiap sholat itu ada 17 Agustus. Perjuangan merdekanya Indonesia di 17 Agustus 1945 yang setiap nanti tanggal 17 diperingat, minimalnya kita mengerek ke bendera. Ya kan ada tuh iklannya tuh yang viral tuh. Kamu tuh nggak disuruh perang, cukup sekarang ini mendirikan bendera saja, terus mengenal sejarah yang diviralkan kan. Ada tuh pensiunan pejuang 45 ya kan. Oh iya, veteran itu mengingatkan warganya nggak mau memasang bendera. Kamu tuh bukan disuruh perang, cuman dicukup mengingat saja dengan memasang bendera merah putih. Gitu aja kok repot. Bukan disuruh perang loh, apalagi disuruh perang. Minimal memasang bendera merah putih sudah termasuk kita ini mengingat sejarah. Begitu, saudara-saudaraku. Ya. Nah, makanya kembali kepada sholat yang 17 rakaat sehari semalam, disingkat di Islam. I-nya Isya, S-nya L-nya zuhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Disingkat dalam tulisan Islam. Jangan sampai nafas kita ini kurang gara-gara S-nya hilang, subuhnya hilang ya. Subuhnya alhamdulillah. Jam berapa terus terang nih subuhnya? Ayo. Tulisannya jam berapa? Jam 4:30 lebih 10 menit. Jamaah ya. Tapi kalau kita masih sendiri nggak jamaah berarti jangan sampai siang. Mbak, sholatnya siang apa? Alhamdulillah jamaah mamanya di rumah? Sendiri-sendiri ya? Kalau masih punya mamanya. Penting Pak Leo diingatkan ya. Penting kita karena besok itu di akhirat nanti semua yang diperiksa ya, diperiksa pertama kali adalah masalah sholat. Awaluma sesuatu barang apapun Anda yang dibawa dari dunia nanti, istri yang soleha, anak yang soleh, harta yang berkah, manfaat, haji yang sudah berapa kali kita pergi haji, menghajikan orang, mengumrohkan orang, semua dibawa, digendong, semua kotak-kotaknya semua nih. Wah, bekal yang dari dunia dulu tuh semua akan terbawa semuanya. Terus yang ditanyakan pertama kali bukan hajinya, bukan anaknya yang sukses menjadi kedutaan, menjadi teknisi pesawat di Jerman, bukan. Yang ditanyakan adalah as-sholat. Awalu ma yuhasabu fil abdu as-sholat. Pertama kali besok pada hamba-hamba Allah yang dipertanyakan adalah masalah sholat. Apabila sholatnya tidak bisa memenuhi syarat, sholatnya dulu sholat didulukan sama siapa dulunya? Sama ustadz. Alhamdulillah sholat takbirnya ya, takbirnya minimal. Takbir ini sunnah ya, tapi yang pertama kali intinya ada mengucapkan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Bisa di atas pundak, di bawah telinga. Allahu Akbar, di atas dada kita. Ya ini sunnah. Tapi rukunnya mengangkat kedua
Nah, tapi masalah pinggir pundak, ada di depan, ada yang di ada yang Allahu Akbar separuh doang nih. Allah Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Nah, ini nggak usah menjadi masalah karena itu cuma khilafiyah atau perbedaan. Tapi yang mutlak sujud itu maaf, rambutnya yang nempel di jidat ini menjadi penghalang, ini menjadi nggak sah. Harus diganti topi, kalau nggak dibros pakai seperti surat rambutnya tentara begini nih. Itu sudah meringankan, nggak menjadi masalah rambutnya penghah. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya sholat membawa serban, kemudian serbannya itu menghalang atau sengaja karena ini di tempat yang biar nggak kotor kepala saya, ini tak buat sejadah supaya nggak kotor, batal. Sejadah kita yang nempel di sini, kalau kita kehalang ini mendingan diletakkan sekalian. Oh, kelihatan. Bukan petisnya, bukan. Ini bukan petisnya ya. Nah. ini misalkan begini Kang Rabi, maaf ya, ini hukum. Bagaimana kalau kita misalkan sholat kebetulan di sini ada sajadah nempel begini nih. Ini lebih baik sajadahnya langsung taruh di bawah sekalian. Ini udah nggak jadi masalah. Tapi kalau masih nempel di sini, ini dibantu penghalang. Apalagi rambut sengaja nggak pakai topi, nggak pakai kopiah. Terus sholatnya begini dulu, ribet amat. Ya kan? Ribet amat. Mendingan diikat dulu, diikat dulu. Nah, ini karena sujud itu harus menggunakan 7 anggota. Halo? Sujud menggunakan 7 anggota, yang kedua jari nempel, lutut, kaki nendang semua nih. Ujung kaki nendang semua. 2 lutut, 2 tangan, 2. Yang 1 hidung sunnah. Itu sunnah, Pak. Makanya waktu Covid kemarin kan jadi persalahan. Waktu Covid kemarin kan banyak dimaskeri, nggak apa-apa. Karena hidung nggak termasuk wajib. Makanya tidak menjadi perdebatan karena ini tapi yang wajib rukunnya adalah jidat, nggak boleh kehalang. 7 anggota, 1 jidat, 2 apa tadi? Tangan, 2 telapak tangan, terus lutut, 2 kaki. Ingat, jangan sampai kakinya tuh nggak begini malah begini. Nendang. Ya, nendang. Menghadap kiblat semua. Gimana? Kiblat ya, menghadap kiblat. Gimana kalau menghadap kiblat? Tangannya, kakinya. Apa begini apa begini? Begini, nekuk. Menghadap kiblat semua. Jangan juga anggota tangan ini nempel ke ini. Kayak onta, kayak keledai. Begini nggak boleh, harus begini. Jangan kakinya tangannya begini. Allah, enak banget. Nah, ya. Mau apaan? Mang bencong. Allahu Akbar. Apaan? Tangannya begini. Nggak boleh, Pak. Harus begini. Itu ada hadisnya, ada semuanya. Jadi kita sampaikan, inilah pentingnya kita menggunakan majelis untuk bertanya jawab tentang masalah sholat. Belum lagi kita berbicara tentang rukun sholat ya. Rukun sholat termasuk membaca Fatihah kudu fasih. Digurukan minimalnya. Lah alhamdulillah ditanya. Digurukan sudah, alhamdulillah, walaupun masih salah namanya belajar ya toh. Insya Allah, tapi yang salah sudah salah nggak mau belajar, itu masalah. Kalau yang salah masih belajar, dimaafkan. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan dengan fasih. Pokoknya jangan berhentilah belajar sampai mau meninggal. Supaya masalahnya dimaafkan karena masih belum bisa lengkap. Semuanya saya juga sama, semuanya. Semua para guru itu juga mengatakan belajar mengingatkan teman yang nggak bisa dan belum cerita tentang masalah kalian misalkan nih sholat nggak tepat waktu. Kalau laki-laki sih bisa mundur dikit ya. Kalau perempuan nggak tepat waktu, kemudian pas mau sholat datang bulan jam 12 tepat, terus jam setengah 1 lagi sholat, lagi mau sholat datang bulan, bagaimana hukumnya? Iya, nggak sholat. Ya nggak sholat sih, tapi utang itu.
Betul. Dan ini besok kalau suaminya punya istri kayak gitu nggak bertanya, besok digendong suaminya. Masalah itu karena perempuan itu kalau laki-laki misalkan tidak sholat, perempuan nggak wajib menasihati, tapi kewajiban seorang suami menasihati perempuan. Makanya kalau seorang laki-laki maksiat, perempuan sabar memberikan pandangan juga bagus, nggak apa-apa. Besok perempuan masuk surga sendiri. Tapi kalau perempuan maksiat nggak bisa dicegah, laki-lakinya nggak bisa ngasih tahu, dosanya bareng-bareng digendong suaminya. Perempuannya misalkan sange dicintainya selingkuh, dibiarkan. Nggak apa-apa, aku mencintaimu, nggak apa, yang penting kamu nggak minta cerai sama saya. Waduh, repot ini. Pak Haji, perempuannya melakukan kebebasan, tapi suami takut kehilangan. Ini mah kebalik ini, ya. Jadi perempuan itu harus seizin suami, bagaimanapun harus seizin suami. Pak, maaf Pak, kalau seandainya saya ada orang yang minta, ada orang yang kalau itu tak halalkan. Yang dimaksud beli apa-apa itu yang harusnya kebutuhannya harusnya cukup, tapi nggak cukup gara-gara kita macam-macam beli, terus belum cuci muka, macam-macam ya kan. Semuanya nggak terlalu penting ya kan. Yang dari dalam itu yang penting ya. Hati yang paling dalam, mencuci hati, menjaga hati itu ibaratnya bisa nanti cerah, bisa apa Pak? Enerbiotik apa tuh Pak? Yang keluar dari cantik, yang keluar dari dalam apa namanya itu? Inner beauty. Daripada kan cantiknya cuma hanya polesan doang, mohon maaf ya. Harganya mahal-mahal, malah kadang-kadang kita malah laki berani, ya itulah masalah, kebalik-balik namanya ya. Pakai minyak, pakai baju bagus-bagus, tapi hanya buat tukang ojol doang yang pertama kali terima ya kan. Malah kadang-kadang suaminya di rumah pakai bajunya yang jelek-jelek, alah nggak kemana-mana ini loh. Justru kebalik, kalau ada suaminya harus yang bagus supaya selalu dapat pahala. Ini suaminya di rumah malah pakai daster yang sobek-sobek, robek-robek, bau apa tuh, bau bawang goreng, bau bawang cabai dan sebagainya. Lah suaminya di rumah malah tambah batuk ya kan, gara-gara istrinya. Nah seperti itu. Nah, mari kita gunakan setengah jam ini untuk bertahsin. Yuk kita tahsin, Qurannya dibaca. Juz Amma. Surat apa Pak? Setelah ini kemarin apa tuh? Oh kemarin atau ya? Sekarang surat pendek. Kemarin dua Pak. Al-Masrah. Wadduha sudah kemarin? Sudah, Pak. Al-Insyirah juga udah Pak. Al-Insyirah ya. Sekarang Atin. Atin udah Pak. Al-Balad Pak. Iqra. Atin udah Pak. Atin udah. Udah. Apa tuh? Apa aja ya? Asyam. Al-Lail Pak. Ya Al-Alaq ya. Nah ini Al-Alaq. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wati nih. Al-Alaq. Qola ya, qola. Al-Alaq kok wati sih Pak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca terus. Alladzi 'allama bil qalam. Bil qalam bukan kan? Bil qalam. Terus? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna
nunnya pendek. Inna ila ya. Inna ila rabbika Ruj'a Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tengok ayat pertama tadi cuman dibaca semua, ternyata memang ini masih belum pada hafal, jadi cukup diulang-ulang panjang pendeknya bisa 3 ayat, 1 ayat yang penting kita dapat hari ini. Saya lihat ini yang surat yang surat Al-Alaq ayat pertama ini banyak qalqalahnya. Apa? Qalqalah. Qalqalah itu mantul. Apa itu qalqalah? Mantul. Kalau di akhir ayat itu mantulnya tebel. Akhir ayat itu seperti Iqra bismi rabbikal khalaq. Nah, itu kan ayatnya terakhir tuh. Lah kalau di Iqra yang pertama itu di tengahan ayat namanya ya. Sebelum berhenti kok ada qalqalah, berarti qalqalahnya cukup separuh. Ya kan? Bukan itu kan terlalu tebel. Cukup bukan bukan ki pakai ki. Ro bis mirab Ladzi khalaq. Lazi tipis. Jadi bukan tapi lazi. Lazi itu 2 harokat. Kho 1, la 1, tapi langsung khalaqu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, coba 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mantap. Ulangi lagi. Iqra ya, sebentar. Pokoknya satu apa? Satu ketukan. Ro juga 1 ketukan. Jadi enggak boleh iqra, enggak boleh. Iqra langsung 1 ketukan. Iqra bis 1 ketukan, mi 1 ketukan, rob baknya baru double. Rob baknya double ada tasdid. Rabbikal kal double. La-nya 1 ketukan, di 2. Ladzi khalaq. Iqra bis 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal ifa nun sukun bertemu sin. Tasa jada zasa. Nah ini sasha. Ini ifa 15 jumlahnya ya. Hurufnya ifa 15. Hurufnya idhar 6. Yo itu aja kuasai. Hurufnya idhar 6. Hurufnya ifa 15. Hurufnya ifa banyak sekali 15 nih. Ya. Makanya khalaqal kho-nya 1, la 1, qol 1. Enggak boleh. Khalaqal enggak boleh. 1 aja. Khalaqal putus. Kho-nya agak kotor. Khalaqal kho-nya kotor, Mbah. Khalaqal lah ini ikhfa nih. Ada angnya di hidung. Khalaqal sa-nya 2 karena ada alif, Mbah.
Ada alif 2 Mbak ya? Khalaqal insan 2. Nanya 1. Namin. Mit 1 lompat karena idhar. Idhar ain. Amzah kok ain? Gin. Idhar berapa? 6. Jumlahnya ya. Coba khalaqal tu 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, jadi kalau min alaq itu sudah menandakan idhar lompat. Min alaq, min a. Bukan a. Kalau a itu alif. A. Bedakan antara alif sama ain. Kalau alif kan a, tapi kalau ain beda. Min alaq. Coba ulang lagi. Khalaqal tu 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Dari depan iqra tu 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kol-kolannya kurang nampak dikit separuh. Iqra tu 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kho-nya kotor. Khalaq tu. Nah, ulangi tu 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal tu 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Kho-nya kotor juga. Khalaqal tu 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini kalau lagi nih. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi